Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu pembahasan yang terkait dengan alat analisis yang kita gunakan di dalam penguatan moderasi beragama. Alat yang kita gunakan namanya iceberg analysis, yaitu analisis gunung es yang digunakan untuk memahami fenomena yang sifatnya kompleks yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan model iceberg ini kita diajak untuk berusaha memahami fenomena sosial, tidak hanya yang nampak di permukaan, tetapi juga peristiwa-peristiwa di balik terjadinya fenomena yang sedang dianalisis. Nah, dengan iceberg analysis ini, kalau kita lihat ya, itu seperti fenomena gunung es. Di atas yang nampak itu hanya sebagian kecilnya saja. Nah, itu yang kita sebut dengan event. Events itu adalah what is happening, apa yang sedang terjadi. Nah, ketika bicara tentang events, itu umumnya yang dibicarakan adalah fakta, data, bukan asumsi atau opini serta dugaan-dugaan kita. Ya. Nah, di sini diyakini bahwa di balik setiap peristiwa itu selalu ada 3 lapisan yang ada di bawahnya. Nah, 3 lapisan itu kaitannya dengan satu, pola dan tren, yang kedua kaitannya dengan system structure, dan yang ketiga itu kaitannya dengan mental model. Nah, jadi sebagai orang yang melakukan analisis problem sosial, kita ini harus berperan sebagai seorang penyelam yang handal. Apa yang harus kita selami? Yang pertama, lapisan pertama itu namanya pattern of behavior, atau kita kenal dengan istilah pola dan tren. Jadi apa kecenderungan yang terjadi di masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena yang tampak di puncak gunung es. Misalnya ya, ada fenomena perilaku intoleran dalam masyarakat. Kita harus lihat bahwa fenomena itu didukung oleh pola penanaman nilai-nilai melalui pengajian atau melalui dai-dai yang intoleran. Nah, itu yang kita sebut dengan pattern of behavior. Jadi peristiwa-peristiwa pendukung yang tampak yang dapat kita lihat. Kemudian kalau kita menyelam lebih dalam lagi, kita akan ketemu yang namanya system structure atau struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola atau kecenderungan masyarakat tersebut berkembang. Misalnya tadi soal intoleransi ya. Jadi sistem structure itu kaitannya dengan struktur dan sistem sosial yang memungkinkan berkembangnya paham-paham intoleran. Nah, kalau kita menyelam lebih dalam lagi ke bawah, maka kita ketemu yang kita sebut dengan mental model. Nah, kalau mental model itu biasanya kaitannya dengan cara pandang, paradigma atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian mempengaruhi terjadinya peristiwa utama yang ada di puncak. Nah, teori iceberg ini mengajarkan kita bahwa semakin dalam lapisan yang kita analisis, ya, maka kemudian kita intervensi, semakin besar juga daya ungkitnya. Nah, sehingga itu bisa berdampak pada perubahan terhadap fenomena yang berkelanjutan. Nah, saya ingin memberikan contoh sederhana ya. Misalnya kalau kita mencoba menganalisis peristiwa maraknya kawin anak ya, anak-anak yang dinikahkan di bawah umur. Nah, itu kita sebut sebagai events atau peristiwa yang bisa kita amati. Ada fakta, ada datanya. Bukan berdasarkan bukan berdasarkan asumsi kita. Nah, jadi events itu misalnya ya soal maraknya kawin anak, kita bisa analisis kenapa kok saat ini marak sekali anak-anak di bawah umur yang menikah. Nah, kalau
kita menyelami apa persoalan di balik maraknya kawin anak itu, kita akan menemukan pertama pola dan tren. Pola dan tren berarti kan peristiwa pendukung yang mempengaruhi terjadinya peristiwa utama. Misalnya ternyata kita temukan di masyarakat peristiwa lain bahwa kawin anak itu direstui atau bahkan difasilitasi oleh orang tua atau keluarga atau bahkan masyarakat secara umum. Nah, ini bisa disebut sebagai tren yang berkembang di masyarakat. Atau peristiwa lain misalnya kehamilan remaja yang meningkat, ya, hamil sebelum waktunya gitu ya, maksudnya hamil di luar nikah. Mau tidak mau ya harus dinikahkan meskipun mereka belum cukup umur. Nah, itu peristiwa yang mempengaruhi terjadinya peristiwa utama, yaitu maraknya kawin anak. Atau kita juga bisa melihat peristiwa lain terkait dengan kampanye masif yang dilakukan oleh baik itu selebriti atau tokoh agama, yang kemudian itu juga mempengaruhi kenapa anak-anak punya cara pandang bahwa menikah di bawah umur itu hal yang dibenarkan. Nah, itu kalau kita lihat pola dan trennya ya. Nah, kalau kita menyelam lebih dalam lagi, kita harus mengungkap apa struktur penyebab yang menyebabkan berkembangnya kecenderungan-kecenderungan yang ada di pola dan tren tadi. Nah, misalnya kita menemukan bahwa ternyata struktur penyebab terjadinya kawin anak itu diantaranya adalah satu, pemahaman keluarga. Jadi mungkin masih ada keluarga yang memegang tradisi bahwa ya coba lihat nenek-nenekmu dulu gitu ya, nikah umur 12 tahun sudah nikah dan bisa melahirkan anak hingga puluhan gitu ya, dan itu baik-baik saja. Nah, sehingga pemahaman keluarga inilah yang menjadi salah satu pemicu kenapa kemudian marak yang namanya pernikahan anak di bawah umur. Atau misalnya ada perspektif dari pemuka agama yang memberikan justifikasi terkait dengan praktek nikah anak ini. Nikahkan saja misalnya anaknya, apalagi kalau yang ada yang datang melamar misalnya ya. Nah, ya sudah, digunakanlah dalil-dalil agama untuk membenarkan praktek tersebut. Atau juga kita temukan kebijakan pemerintah ya terkait dengan pernikahan. Meskipun sudah dibatasi umur anak itu harus 19 tahun ke bawah, tetapi negara ternyata memberikan keringanan melalui dispensasi nikah atau melalui isbat nikah. Nah, itu jadi persoalan secara struktur. Nah, kalau kita turun lebih dalam lagi, ternyata struktur penyebab ini melahirkan mental-mental model yang bermasalah. Misalnya ya, cara pandang atau keyakinan atau paradigma yang terbentuk kemudian di masyarakat, baik itu dari perspektif agama, keluarga, komunitas, dan seterusnya, itu bermacam-macam. Misalnya perspektif agama, kadang-kadang tokoh agama bilang, ya daripada nanti anaknya berzina, nikahkan saja. Nah, itu contoh cara pandang atau mental model yang bermasalah yang seringkali dijadikan alibi oleh tokoh agama ya. Sehingga seolah-olah menikah itu tujuannya adalah ya untuk menghindarkan kita dari zina, padahal bukan itu yang sesungguhnya. Atau ada perspektif keluarga atau tradisi yang ada di masyarakat. Misalnya mengatakan, ya sudahlah, menikah muda itu kan sudah turun-temurun gitu ya. Nenek-nenek kita juga dulu begitu dan tidak pernah ada masalah. Nah, itu juga perlu dikoreksi mental model seperti itu. Atau misalnya perspektif terhadap anak perempuan, bahwa anak perempuan itu dianggap ya kalau ada yang datang melamar malu kalau tidak tidak diterima, karena nanti kalau kita tolak nanti malah tidak laku. Atau ada perspektif dari komunitas yang menganggap perempuan itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, kan ujung-ujungnya kalau nggak di dapur ya di kasur atau di sumur gitu. Nah, ini juga perspektif yang keliru. Kemudian, nah yang paling penting juga sebetulnya negara. Seringkali negara menganggap ya isu pernikahan itu bukan isu sentral. Ya kalau kita larang nanti dianggap menentang tradisi yang berkembang di masyarakat. Nah, itu contoh sederhana bagaimana kita melakukan atau menerapkan iceberg analysis dalam konteks persoalan nikah di bawah umur yang sedang marak saat ini. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan perspektif kepada kita semua
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.